Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdiatul Hasanah, NIM 1950032. Saya mahasiswi dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya yang sedang melakukan pertukaran mahasiswa di Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi dan wawancara saya yang saya lakukan beberapa hari kemarin bersama 4 teman saya di SMA Negeri 11 Surabaya. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu praktikum pemahaman individu. Jadi, praktikum pemahaman individu merupakan teknik non-tes yang merupakan salah satu kegiatan praktik dalam program sarjana bimbingan dan konseling yang menghubungkan antara teori-teori dan konsep-konsep dalam bimbingan dan konseling dengan kenyataan kehidupan sehari-hari khususnya di sekolah. Baik, tujuan praktikum ini yaitu melatih kemampuan, kompetensi, dan keterampilan akademik profesional mahasiswa sebagai calon konselor dalam mempraktekkan pengetahuan di bidang bimbingan dan konseling pada ruang lingkup tempat survei. Yang kedua, melatih kemampuan analisis, evaluatif, kritis, konstruktif, kreatif, dan inovatif mahasiswa dalam memecahkan masalah pada ruang lingkup tempat survei. Yang ketiga, melatih dan membentuk sikap dan perilaku berkarya dalam bidang bimbingan dan konseling berdasarkan pada prinsip dan nilai-nilai ilmiah seperti kebenaran, kejujuran, objektif, dan faktual. Yang keempat, melatih dan membentuk sikap dan perilaku berkarya dalam bidang kehidupan yang menjadi kompetensi bimbingan dan konseling berdasarkan prinsip dan nilai-nilai kerja seperti etos kerja, rajin, berdisiplin, kesetiaan dan loyalitas yang tinggi dalam pekerjaan. Yang kelima, melatih mahasiswa memperoleh pengalaman belajar berkenaan dengan cara pengentasan masalah dalam situasi nyata di tempat survei. Dan yang terakhir, melatih mahasiswa menganalisis penyelesaian kasus dalam setting tempat survei dan mampu menelaah berbagai tawaran bantuan yang telah diberikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan profil dari SMA Negeri 11 Surabaya. Di sini nama sekolah yaitu SMA Negeri 11 Surabaya yang beralamat di Jalan Perumnas Tandes 1 Surabaya. Kondisi tempat survei, kondisi fisik tempat survei, sekolah bersih dan rapi, memiliki gedung yang memadai untuk siswa, banyak ruangan penunjang belajar dan ekstrakurikuler siswa. Kondisi non-fisik, sumber daya manusia banyak siswanya, hampir 1000-an, terutama dari guru. Di sini mereka memiliki 62 guru dan staf. Baik, hasil pelaksanaan survei. Saya menunjukkan sasaran survei yaitu guru BK SMA Negeri 11 Surabaya. Di sana mereka memiliki 3 guru bimbingan dan konseling yang masing-masing menangani tiap tingkatan SMA, yaitu satu guru menuntun pada kelas 10, yang satunya ke kelas 11, dan yang terakhir di kelas 11. Dan saya mewawancari salah satu guru BK di SMA Negeri 11 Surabaya pada Rabu 15 Desember 2021. Permasalahan yang sering dihadapi oleh siswa di SMA Negeri 11 Samarinda selama pandemi yaitu malas sekolah online. Banyak siswa yang bolos dan tidak mengikuti proses belajar mengajar. Ada yang mengikuti namun hanya join Zoom atau Meet, kemudian ditinggal entah tidur atau melakukan aktivitas lain. Di sini saya mengidentifikasi kebutuhan layanan BK berdasarkan hasil analisis permasalahan. Di sini saya mendapatkan 5 aspek permasalahan, yaitu aspek kematangan emosi, aspek perilaku etis, aspek pengembangan diri, aspek wawasan dan kesiapan karir, dan yang terakhir aspek kematangan hubungan dengan teman sebaya. Di sini aspek kematangan emosi yang berisikan tentang siswa yang tidak dapat mengenali emosi diri sendiri. Kemudian ada aspek perilaku etis yang berisi tentang siswa yang bolos dan sering melanggar peraturan sekolah serta kebiasaan menggunakan kata-kata jorok. Yang ketiga ada aspek pengembangan diri. Di sini saya mendapatkan permasalahan siswa yang tidak berminat dengan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.
Kemudian yang keempat ada aspek wawasan dan kesiapan karir. Di sini saya mendapatkan permasalahan siswa yang masih belum bisa menentukan karir selanjutnya yang akan dia tempuh atau karir yang ia rencanakan. Kemudian ada aspek kematangan hubungan dengan teman sebaya, yaitu siswa masih banyak yang menarik diri dari hubungan teman sebaya. Baik, seperti itu. Dan saya membuat RPL, rancangan pelaksanaan layanan, yang berisikan tentang ada layanan dasar dan layanan responsif. Layanan dasar yang berisi bimbingan klasikal dan layanan responsif yang berisikan konseling individual. Oke. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan dari observasi ini. Pemahaman individu praktikum non-tes, proses kegiatan pengumpulan informasi untuk dapat mengenal, mengerti, dan memahami individu secara keseluruhan, baik masalahnya atau latar belakangnya. Kegiatan pengumpulan informasi sebagai upaya mengenal, menilai, mengerti karakteristik dan masalah individu. Suatu cara untuk memahami, menilai, menaksir karakteristik, potensi atau masalah-masalah gangguan yang ada pada individu atau sekelompok individu. Dan cara yang digunakan meliputi observasi, interview, skala penilaian, daftar cek, inventory, teknik proyektif, dan beberapa teknik tes. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.